Saya kehilangan keintiman dengan Tuhan. Sibuk, masih sibuknya luar biasa. Tujuan pelayanan saya sudah bukan lagi melayani Tuhan, bukan lagi melayani jiwa-jiwa. Waktu intim saya sama Tuhan makin kurang. Saya kalau baca Alkitab bukan buat diri saya baca Alkitab untuk persiapan khotbah. Bapak Ibu, kita nih contoh yang sangat buruk. Ya, yang dengan rela hati saya mau berkata pada Bapak Ibu, jangan ditiru. Saya tahun 2020 itu divonis kanker, saya bingung, apa ya maksud Tuhan ya dalam hidup saya? Kenapa saya dikasih penyakit seperti ini? Orang tuh ngelihat, apalagi dengan pengalaman hidup saya sama Frankie, orang tuh ngelihat saya kayak kasihan banget sih, ini kayaknya hukuman Tuhan ya. Ini kayaknya karma loh. Shalom Bapak Ibu. Selamat siang. Tadi pagi kami ada di ibadah pertama dan dengan tulus saya bilang I'm so happy bisa kembali lagi melayani di rumah Tuhan di IHS. Karena dari puluhan tahun yang lalu saya sudah bersama-sama dengan Pak Yusak sering keliling-keliling. Dan tapi that's life. Tidak selamanya dalam kehidupan kita mengambil keputusan-keputusan yang bijak. Ya, sometimes in life banyak keputusan bodoh yang kita ambil dalam hidup. Ini yang saya mau sharing buat Bapak Ibu ya. Kita bukan Superman, kita nggak bisa bilang kita selalu kuat di dalam Tuhan. Ada kalanya kita nggak kuat-kuat amat gitu ya. Dan saya pribadi mengalami saat-saat di mana saya kehilangan keintiman dengan Tuhan. Sibuk, masih sibuknya luar biasa. Tapi di sela-sela kesibukan, tujuan pelayanan saya sudah bukan lagi melayani Tuhan, bukan lagi melayani jiwa-jiwa. Tapi saya ngerasa saya makin belok ke melayani ego saya sendiri. Saya makin merasa diri saya penting, saya keren, saya oke. Dan ternyata untuk bisa mengembalikan ke titik nol, Tuhan perlu melakukan sesuatu dengan hidup saya. Makin jalan ke sana dalam pelayanan, makin sibuk keliling pelayanan. Waktu intim saya sama Tuhan makin kurang. Saya kalau baca Alkitab bukan buat diri saya baca Alkitab untuk persiapan khotbah. Saya nyanyi, worship, saya nggak terlalu enjoy menikmati hadirat Tuhan, saya pengen orang menikmati lagu saya. Jadi udah banyak banget yang belok dalam kehidupan gitu ya. Dan tentu saja semakin kita jauh dari Tuhan, walaupun kita ada dalam pelayanan, pasti dosa makin dekat sama kita. Itu udah otomatis. Anda menjauh dari Tuhan, dosa mendekat pada Anda. Itu udah hukum yang gak mungkin gak terjadi. Dan singkat cerita terjadilah hal yang Bapak Ibu pasti udah banyak dengar. Saya punya background sebelumnya menikah 23 tahun, punya anak 3 dan kemudian saya bercerai 7 tahun yang lalu. Feby punya background latar belakang menikah 13 tahun dan kemudian bercerai. Bapak Ibu, kita nih contoh yang sangat buruk. Ya, yang dengan rela hati saya mau berkata pada Bapak Ibu, jangan ditiru. Jadi kami berdua tuh seperti kaca cembung ya. Tahu kaca cembung yang suka ditaruh di tikungan jalan ya. Memang kelihatan jelek. Tapi tujuannya untuk menyelamatkan orang yang lagi jalan di tikungan supaya bisa ngelihat. Nah, kami ini contoh kaca cembung. Dan saya ngerasa ya untuk bisa mengembalikan posisi Tuhan jadi yang paling utama. Orang kayak saya mungkin perlu dibanting paling kenceng supaya tahu bagaimana rasanya jadi keset. Orang yang sombong, orang yang egois, yang rasa semua mata tertuju pada saya. Saya pelayanan dari usia 18 tahun Bapak Ibu. Sekarang usia saya 54 tahun. Dan dalam perjalanan banyak banget yang terjadi. Kadang-kadang kalau saya ngelihat Tuhan dimuliakan tanpa sadar, saya pengen ada dapat dikit-dikit cipratan kemuliaan dan itu salah banget Bapak Ibu. Salah banget dan saya baru sadar bahwa waduh harusnya benar-benar semua kemuliaan, keagungan itu cuma milik Tuhan bukan milik kita.
Jadi Tuhan kembalikan saya lagi, bukan cuma di keset tapi di bawah keset. Orang gak nganggap saya lagi pantas, orang gak nganggap saya lagi Frankie si Hombing yang dulu nyanyi bikin album puluhan, pelayanan kemana-mana. Tapi di situ saya makin belajar tentang, iya benar ya, harusnya dia yang makin bertambah, bukan saya. Saya harus makin berkurang, dia harus makin bertambah. Jadi saya malah bersyukur ya di balik kesalahan yang saya buat. Saya harus akui ke orang-orang karena memang kita nih orang yang ada di mimbar ya. Jemaat punya ekspektasi yang tinggi untuk kita nggak boleh macam-macam. Kita hidup harus benar-benar dengan standar firman Tuhan. Makanya waktu kita buat kesalahan yang kita buat pertama kali adalah mengaku. Mengaku pada jemaat apa adanya kita bersalah. Karena saya juga nggak pengen orang cuma ngomong di belakang habis buat dosa terus ngumpet gitu ya. Saya terbuka supaya orang juga lihat pertobatan yang sejati. Dan saudara kalau ikutin berita sosial media kami bersyukur banget di tahun lalu kita semua dengan keluarga yang lama berdamai dengan luar biasa. Tuhan kerjakan, gak bisa diekspresikan lah apa yang Tuhan kerjakan. Kita bisa damai dengan our ex masing-masing dan Tuhan mengerjakannya dengan sangat indah. Dan hari ini kita menikmati hidup yang akur, rukun, in harmony dengan anak-anak juga ya. Dan salah satu anak saya sampai memutuskan pindah ke Bali, tinggal di kota bersama-sama dengan kita. Seneng banget. Untuk yang selanjutnya saya juga pengen istri saya bisa bersaksi. Selamat siang Bapak dan Ibu, apa kabar? Baik, saya kadang suka bingung ya kalau saya ada di sini gitu ya. Karena dulu itu kalau saya dibilang orang gitu, kamu kesaksian apa? Saya tuh suka bingung saudara-saudara. Saya tahu Tuhan itu baik dari saya masih kecil. Dari saya sekolah minggu udah dibilangin bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kita gitu kan. Tapi saya betul-betul baru bisa merasakan ini, saya masih newbie banget, masih baru banget. Tahun 2020 itu saya betul-betul merasakan bahwa betapa Tuhan itu luar biasa, betapa kita ini begitu sok tahu. Tahun 2020 itu pada awal pandemi, saya divonis kanker ovarium stadium 1C. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini yang suka follow saya di Instagram, nama saya Feby Febiola, mungkin ada yang nggak tahu ya. Ada yang nggak tahu saya nggak? Hah? Oh iya, mungkin yang kecil-kecil nggak tahu ini tante siapa ini ya, yang ngomong-ngomong di depan gitu kan. Cuma saya mau cerita, jadi saya tuh memulai karir saya di dunia entertainment itu waktu saya masih sangat muda gitu kan. Sampai akhirnya saya udah bosen sama dunia entertainment karena gitu-gitu aja. Akhirnya saya ketemu Frankie, tadi Frankie juga udah cerita ya, kalau kita mau cerita kayaknya panjang banget, sampai 2 hari 2 malam ntar gak kelar-kelar, jadi kita singkat aja ya. Intinya adalah mungkin saudara-saudara semua di sini ada yang sudah tahu sebagian kisah kami, walaupun jangan percaya semua yang ada di sosial media atau di berita ya, karena rata-rata semua digoreng ya, dibumbuin. Cuma intinya pada tahulah, akhirnya saya ketemu Frankie, kita pindah ke Bali itu tahun 2016. Nah 2016 itu saya meninggalkan dunia persyutingan saya gitu kan. Frankie yang memang pada waktu itu memang bercerai dan memang seorang hamba Tuhan kalau sudah bercerai itu kan betul-betul kayak apa ya, kayak semacam sanksi sosialnya itu tinggi banget gitu kan dibanding orang-orang biasa. Walaupun memang perceraian itu dibenci Tuhan ya Bapak Ibu, betul-betul deh. Dan memang kita berdua ini salah gitu, makanya kita pindah ke Bali, kita mulai lagi hidup yang baru gitu kan. Tapi saya percaya Tuhan itu baik, rencana Tuhan itu selalu sempurna. Jadi saya doakan tuh, saya doakan suami saya ingat banget tahun 2016 waktu kita baru-baru nikah, tiba-tiba ada yang tawarin untuk tur ke Israel. Kita jadi kayak semacam apa ya, chaperone ya. Kalau nggak bisa dibilang pembimbing, ya gitulah, ya kan. Jadi kita ke Israel gitu. Saya ingat banget, saya pertama kali loh ke Israel pada waktu itu.
Saya berdoa depan tembok ratapan, bukannya saya mengagung-agungkan tembok ratapan, kita bisa berdoa di mana aja ya saudara-saudara ya. Cuma saya melihat orang-orang berdoa di situ, terus saya mikir, apa ya doa saya ya? Saya berdoa waktu itu saya pengen banget suami saya balik lagi pelayanan. Saya doa sama Tuhan, Tuhan saya mau suami saya kembali lagi pelayanan karena jujur ya, kalau nggak pelayanan mau ngapain lagi? Karena kita udah coba bisnis dan ternyata emang gak bakat gitu kan. Jadi kayaknya saya pengen banget, saya rindu banget suami saya pelayanan lagi gitu kan. At that time it seems impossible. Gak mungkin dengan berita yang di luar, entah itu benar atau gak benar. Aduh apa mungkin sih kita bisa diundang gereja lagi gitu kan. Kayaknya gak mungkin, tapi itulah Tuhan luar biasa ya. Sampai tahun 2020 saya menemukan jawabannya waktu saya divonis kanker ovarium stadium 1C itu. Yang mungkin bagi dunia itu sesuatu yang kayak sebuah kemalangan, tapi saya percaya dalam rencana Tuhan tidak ada yang namanya tragedi. Kalau kita percaya dan berserah pada Tuhan, hidup kita itu yang terjadi sama Tuhan, sama kita itu adalah merupakan jatahnya kita. Segala masa lalu kita yang mungkin segala kepahitan dalam diri kita ya. Pahit itu kan rasa ya Bapak dan Ibu ya, kita gak bisa pungkiri ya. Orang bisa bilang, oh semua kejadian yang ada pada dirimu itu adalah sebuah rencana Tuhan. Betul, tapi rasa, ada dua rasa. Jadi segala kepahitan yang ada dalam hidup kita itu saya mau bilang sama Bapak Ibu semua, itu semua bukan tragedi, itu semua adalah memang rencananya Tuhan. Saya tahun 2020 itu divonis kanker, saya bingung, apa ya maksud Tuhan ya dalam hidup saya, kenapa saya dikasih penyakit seperti ini gitu. Tapi ternyata Tuhan mau mengubahkan pola pikir saya, Tuhan mau mengubahkan perspektif saya, Tuhan mau memberikan kepada saya bekal untuk mengenal Dia gitu kan. Kita nggak pernah tahu kebaikannya Tuhan itu sampai di mana, sampai kita mengalami hal yang luar biasa yang mengakibatkan hidup kita tuh ada yang namanya breakthrough ya. Kalau cuma kisah hidup kita biasa-biasa aja gitu, cuma kayak ya ngegedein anak ya, terus sekolah, pokoknya maunya berkat melulu itu kan nggak ngerasain yang namanya kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang paling bisa kita rasain adalah waktu kita susah beneran. Dulu saya nggak percaya itu apa sih, ini kayak omongan-omongan, bukannya Tuhan itu baik, Dia akan selalu memberikan berkat pada kita. Enggak Bapak Ibu, Tuhan itu betul-betul bisa kita rasakan kebaikannya waktu kita nggak punya apa-apa. Saya kehilangan semuanya pada tahun 2020, semuanya menurut saya karena saya itu orang yang sangat, ya namanya juga artis ya, penampilan nomor 1 ya nggak Ibu, ya kan? Kita naik 2 kilo, ada yang komentar gemukan, kesel gak? Resek banget nih orang nih. Kenapa saya dikomentar ya? Tanya sama suami, saya gemukan gak? Ayo jangan jawab. Gitu kan. Harus cepat jawabnya, kalau jawabnya agak lama kamu bohong gitu kan. Kan gitu kan ibu-ibu ya. Saya sangat mengagungkan penampilan. Tapi Tuhan kasih tahu, itu bukan apa-apa. Tuhan kasih. Saya pada waktu itu tahu dong kalau orang kemoterapi kan semua rambut, bulu-bulu ya. Kan ini rambut itu kan mahkota bagi wanita katanya ya, mahkota. Enggak ada, saya enggak punya mahkota. Alis enggak ada, semua enggak ada. Bahkan waktu obat kemoterapi bikin saya tuh naik berat badannya ya. Jadi saya, walaupun ya saya bersyukur ya saya sehat gitu kan, cuma di mata dunia tuh saya malang. Jadi orang yang biasa melihat saya dengan kagum gitu kan, kayak ya biasa cewek suka banget ya kalau dipuji kece gitu kan, keren. Ini enggak, setiap kali orang ketemu saya tuh kayak mukanya kasihan gitu. Itu benar-benar itu namanya harga diri saya udah kayak udah dibawa keset gitu ya. Orang tuh ngelihat, apalagi dengan pengalaman hidup saya sama Frankie, orang tuh ngelihat saya kayak kasihan banget sih, ini kayaknya hukuman Tuhan ya. Ini kayaknya karma loh, ini Tuhan hukum kamu, makanya kamu jangan begini. Tapi enggak, saya percaya Tuhan terlalu baik. Saya percaya kok Tuhan begitu baik, mata manusia itu memandang kebaikan gak bisa menyelami kebaikannya Tuhan.
Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu betul-betul memberikan kesempatan kalau kita mau berubah, kalau kita mau betul-betul mencari Tuhan. Dan saya percaya bahwa sekarang ini saya bisa melihat ke belakang, ini rambut saya asli ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini udah numbuh lagi dan saya sehat. Saya betul-betul sekarang diberikan pengertian, bukan cuma pengertian kebaikannya Tuhan, tapi juga saya diberikan pengertian bagaimana untuk menjaga kesehatan saya. Bagaimana untuk menjaga mind, body, and soul saya tuh seimbang gitu. Karena kadang kita suka gak balance. Kalau kita soul kita memuji Tuhan, tapi kita juga gak merawat badan kita juga sama, ya juga gak baik ya Bapak dan Ibu. Kita juga harus jaga makanan kita, pikiran kita juga. Selain pikiran, makanan, gaya hidup, istirahat, semua kita harus jaga. Tuhan kasih saya pengertian luar biasa, jadi tidak ada yang namanya tragedi. Tidak ada, tapi semuanya itu adalah semua yang kita jalani supaya kita bisa menjadi alat kasih karunia Tuhan. Bapak dan Ibu kalau ngeliat kita berdua di sini, kita nggak usah ngomong deh. Tuhan bisa lihatlah kasih karunia, Bapak dan Ibu bisa lihat kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, ya nggak sih? Ini orang yang nggak layak ini nih yang si apa ya? Aduh, nggak layak banget kan, ada lagunya siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu. Kita nih siapa, buset, kenapa nggak pilih yang lain aja gitu kan. Yang mungkin lebih apa ya, kayak Tuhan bisa pilih siapa aja yang mungkin lebih sempurna, yang mungkin lebih keren, yang mungkin lebih pintar ngomong, yang mungkin lebih kayak sempurna gitu ya di mata dunia, tapi Tuhan nggak, Tuhan pilih orang-orang seperti kita yang nggak sempurna karena dalam ketidaksempurnaan kita kuasa dia dinyatakan, amin. Itu aja, thank you. Boleh nyanyi ya Bapak Ibu? Belum pernah ada kasih di dunia, oh yang sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu Yesus, Kau ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sama-sama yuk Bapak Ibu nyanyi. Takkan ada lagi. Takkan, boleh kalau mau berdiri Bapak Ibu. Lagi kasih seperti ini. Kasih seperti ini, Oh yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu Yesus,
hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih apa yang kami dengar dari kesaksian siang hari ini. Biar boleh memberkati kami supaya yang lagi jauh menjadi dekat oleh karena kasih Tuhan yang gak pernah putus, gak pernah habis buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan, kembalikan teman-teman yang udah mulai jauh. Kasih-Mu rangkul kami lagi. Makasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat panjang sabar-Mu. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Bagi Yesus pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Bapak Ibu. Shalom.